Subbab 1. Apakah ekonomi sirkular itu? Unit 1. Konsep ekonomi linear versus konsep ekonomi sirkular. Dalam unit ini, kita akan membahas dasar-dasar ekonomi sirkular. Pada akhir bab ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang baik akan konsep-konsep ekonomi linear dan sirkular. Para peserta yang telah memiliki pengetahuan mengenai ekonomi sirkular akan mendapatkan penyegaran dalam pemahaman mereka. Semua peserta akan memahami 3 prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan pada akhirnya kita akan melihat beberapa kritik terhadap konsep ekonomi sirkular. Sebelum kita menggali lebih lanjut mengenai ekonomi sirkular, mari kita mundur sejenak dan melihat konsep ekonomi linear. Saat ini, sebagian besar perekonomian bersifat linear. Ekonomi linear mengikuti model ambil, buat, buang. Sumber daya kita ekstraksi dari lingkungan atau ambil, kita gunakan sebagai input untuk infrastruktur, bangunan dan produksi atau buat, kemudian dibuang ketika telah menyelesaikan tujuannya atau buang. Seperti yang ditunjukkan dalam infografis, ekonomi linear dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kota, termasuk meningkatnya emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, permasalahan pengelolaan limbah, serta konsekuensi yang buruk terhadap kesehatan manusia. Ekonomi sirkular berusaha untuk menghindari dampak negatif dari model linear. Sebuah perekonomian sirkular bukan hanya tentang pengelolaan limbah. Model ekonomi ini juga tentang bagaimana kita mendukung pengembangan industri-industri baru dan pekerjaan yang ramah lingkungan atau green jobs, sembari mengurangi emisi dan menurunkan konsumsi sumber daya. Pada praktiknya, hal ini juga berarti menumbuh kembangkan model dan perilaku ekonomi yang memisahkan penggunaan sumber daya dari kegiatan ekonomi. Model bisnis dan perilaku ekonomi sirkular memang berupaya untuk menjaga nilai dan kegunaan produk, materi dan nutrien selama mungkin. Melalui berbagai model baru produksi dan konsumsi, ekonomi sirkular membantu membangun masyarakat lestari yang menggunakan sumber daya yang telah didaur ulang, dapat dibagi, dan regeneratif sifatnya. Pada akhirnya, masyarakat lestari memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan akan materi dan pembangunan dari populasi mereka. Ketika kita terapkan pada kota, transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular harus didorong secara terintegrasi lintas fungsi yang ada di kota dan berkolaborasi dengan warganya, bisnis, serta komunitas penelitian. Dengan kata lain, konsep ekonomi sirkular memberikan kerangka untuk intervensi yang lebih terukur. Melalui transisi dari linear menuju sirkular, kota berlomba-lomba meningkatkan kualitas well-being manusia, mengurangi emisi, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendorong terwujudnya keadilan sosial yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kota Turku di Finlandia adalah contoh yang baik mengenai pendekatan terintegrasi menuju transisi sirkular. Turku mempromosikan kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya, yang artinya menggunakan sumber daya alam secara lestari atau berkelanjutan, mengurangi limbah dan emisi nol. Dalam kasus ini, pendekatan sirkular tidak hanya memisahkan pembangunan ekonomi perkotaan dari konsumsi sumber daya dan degradasi lingkungan. Pendekatan ini juga mempertimbangkan biaya lingkungan dan sosial dan harga barang dan jasa. Pendekatan ini mendorong terwujudnya akses terhadap sumber daya yang lebih adil untuk sistem perkotaan closed loop dan untuk pilihan-pilihan pengelolaan limbah yang lebih lestari, dan menciptakan ruang untuk munculnya ekonomi lokal baru. Ekonomi yang bersifat produktif, tidak ekstraktif, dan sumber daya saling dipertukarkan, tidak dibuang. Turku mencapai tujuan itu dengan melekatkan sirkularitas ke dalam aksi-aksi iklimnya,
dengan mengatasi masalah limbah dari sudut pandang sistemik dengan merancang rencana aksi yang melibatkan masyarakat dan memahami kebutuhan bisnis kota tersebut. Pada sumber informasi tambahan yang terdapat dalam unit ini, Anda akan menemukan banyak informasi mengenai aksi-aksi yang dilakukan di Turku. Kini kita telah melihat perbedaan antara model sirkular dan linear. Kita akan membahas 3 prinsip ekonomi sirkular. Pertama, prioritaskan sumber daya regeneratif yang menyimpan dan melindungi ekosistem. Hal ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi secara aktif berkontribusi dalam penguatan keanekaragaman hayati. Kedua, mengurangi tuntutan akan sumber daya primer. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan produk dan materi yang sudah ada di dalam sirkulasi selama mungkin dan dengan nilai setinggi mungkin. Dan ketiga, menghilangkan limbah dan polusi dalam siklus produksi dan konsumsi, misalnya dengan meningkatkan desain produk serta memastikan limbah dihargai kembali dengan baik. Dengan mengadopsi 3 prinsip ekonomi sirkular, kota akan mendapatkan berbagai manfaat dan juga manfaat yang dirasakan bersama yang akan kita bahas pada unit berikutnya. Meskipun konsep ekonomi sirkular relatif baru, prinsip-prinsip utamanya yang baru saja kita bahas bukanlah hal baru. Kesemua prinsip itu saling terhubung dan bersinggungan dengan konsep lain yang semua bertujuan untuk mengubah ekonomi yang ada saat ini menjadi lebih lestari. Berikut ini adalah 4 konsep yang membantu membentuk dan menjadi dasar ekonomi sirkular seperti yang kita kenal saat ini. Yang pertama adalah ekologi industrial, yang mengikuti bagaimana dalam proses ekologi, semua output, hasil sampingan dan limbah dihasilkan menjadi input untuk proses lainnya. Konsep ini diformulasikan pada tahun 70-an dan 80-an. Ekologi industri bertujuan menerapkan pelajaran dari proses ekologi ke dalam proses industrial. Dikembangkan pada tahun 1990-an, konsep cradle to cradle juga dikembangkan dari ide belajar dari proses biologis dan ekologis. Konsep ini menggambarkan sirkulasi materi dan nutrien yang aman dan memiliki potensi yang terus-menerus ada dalam siklus produksi dan konsumsi. Semua konstituen yang digunakan tidak berbahaya secara kimiawi dan dapat didaur ulang. Limbah yang kita kenal sekarang tidak lagi ada, hanya nutrien yang bermanfaat yang akan terus ada. Demikian pula dengan ekonomi sirkular yang menghilangkan limbah dengan mengurangi produksinya dan memastikan limbah yang dihasilkan digunakan kembali atau didaur ulang. Kemiripan antara ekonomi industrial dan cradle to cradle berlanjut dengan bioekonomi. Di sini, input industrial seperti materi, bahan kimia, dan energi didapatkan dari sumber daya biologis yang terbarukan. Sumber daya ini dikembangkan melalui penelitian dan inovasi mengenai alternatif-alternatif yang berbahan dasar biologis dari sumber daya yang tidak terbarukan. Yang membedakan konsep-konsep ini adalah fokusnya dari proses untuk mempersingkat alur industri, efisiensi sumber daya, dan kekhawatiran ekonomi hingga konservasi lingkungan dan tujuan-tujuan sosial. Dengan ekonomi hijau, fokus terhadap aspek sosial semakin mencolok. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai upaya untuk meningkatkan well-being manusia dan membangun keadilan sosial sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan.
Dengan menghubungkan dan menyatukan gagasan-gagasan ini, ekonomi sirkular dapat menjadi konsep payung yang berupaya untuk menyatukan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sejauh ini kita telah menguraikan bagaimana ekonomi sirkular membawa solusi bagi kota. Namun, sama halnya dengan pendekatan lain, terdapat banyak tantangan dan kritik terhadap pembangunan sirkular. Pertama, implementasi langkah-langkah sirkular secara sistematik sangat bergantung pada kemauan para pemangku kepentingan lintas sektor dan kebijakan dalam bekerja sama dan membangun sinergi yang bermanfaat. Bila para pemangku kepentingan yang terkait memilih untuk tidak terlibat, efisiensi dalam ekonomi sirkular akan melamban. Karenanya, penting untuk menumbuh kembangkan hubungan kerja yang kuat dengan pemangku kepentingan yang relevan. Kedua, meskipun manfaat ekonomi sirkular akan memberi insentif terhadap putaran materi tertutup, kebijakan dan langkah-langkah sirkular tidak serta-merta menerapkan disinsentif terhadap model yang linear. Langkah dan kebijakan itu hanya sebagai alternatif. Hal ini dapat menimbulkan transisi sirkular yang parsial dengan beberapa unsur dalam model linear yang masih dipertahankan. Untuk meningkatkan keberhasilan transisi sirkular, langkah-langkah yang mendisinsentif ekonomi linear harus secara simultan diperkenalkan. Ketiga, bila keterlibatan aktor lokal rendah, ekonomi sirkular memiliki risiko menjadi pendekatan yang hanya top-down. Karenanya, praktisi perkotaan harus memastikan partisipasi di tingkat lokal. Misalnya dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman lokal dalam membantu membentuk langkah-langkah sirkular yang diusulkan, termasuk pengetahuan setempat yang akan membantu mendapatkan penerimaan dan dukungan setempat terhadap transisi sirkular. Tantangan keempat adalah memastikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial juga dipertimbangkan. Dimensi sosial seringkali cenderung terabaikan yang akan menghambat transisi yang adil dan manfaat keadilan sosial dari ekonomi sirkular. Kegagalan dalam melihat pentingnya aspek-aspek sosial ini dapat mengakibatkan kondisi kerja yang buruk, asimetri kekuasaan, serta berbagai masalah ketimpangan yang terabaikan. Karenanya, penting untuk menangani setiap dimensi ini secara konkret saat perencanaan aksi-aksi sirkular. Jadi, apa yang telah kita pelajari sejauh ini? Dampak dari model ekonomi linear saat ini termasuk tidak berkelanjutannya tingkat emisi karbon dioksida, hilangnya keanekaragaman hayati, eksploitasi sumber daya alam, serta risiko terhadap kesehatan manusia yang sangat serius. Transisi menuju ekonomi sirkular dapat membantu dalam memitigasi dan menghindarkan dampak-dampak negatif tersebut. Ekonomi sirkular lebih dari sekedar pengelolaan limbah dan berupaya membangun masyarakat yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya yang didaur ulang, dibagi bersama, dan regeneratif. Dan akhirnya, mari kita rangkum 3 prinsip ekonomi sirkular. Prioritaskan sumber daya regeneratif, kurangi permintaan akan sumber daya primer, dan hilangkan limbah dan polusi.